Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Senin tanggal 8 Juli 2024 berjudul Kuasa Kebenaran yang Dihidupi. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui perenungan firman-Mu saat ini, kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26, demikianlah firman Tuhan. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sahabat WB yang terkasih, peringatan-peringatan apa saja yang disampaikan pada ayat 14-16? Lalu dengan meterai apakah dasar teguh yang telah diletakkan seperti tertulis di ayat 19? Dan apa syarat seseorang dijadikan perabot untuk maksud yang mulia seperti tertulis di ayat 21? Sahabat WB, judul perikop dari bacaan hari ini adalah nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat, bagian dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Paulus menasihati orang-orang percaya untuk tidak bersilat kata dan mengusahakan hidup sebagai seorang pekerja yang teguh memegang kebenaran. Hal ini digambarkan seperti berbagai perabot yang terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Sahabat WB, di dalam sebuah rumah pasti ada benda yang dipakai untuk hal-hal yang khusus karena kualitas atau harganya yang mahal. Barang itu pasti dipisahkan dan diperlakukan istimewa dan berbeda dari barang yang biasa-biasa saja. Demikian juga orang percaya yang rindu dipandang layak dan dipakai untuk pekerjaan yang mulia harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, menjauhkan diri dari nafsu orang muda, dan menghindari masalah yang menimbulkan pertengkaran. Sebaliknya, kita harus mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai.
Kita perlu mengusahakan diri supaya layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak malu memberitakan kebenaran lewat kehidupan sehari-hari dan tetap teguh pada kebenaran dengan dasar yang kuat karena pengenalan akan Tuhan yang benar. Sahabat WB, ayat 19 menyatakan bahwa dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa miliknya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sahabat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuridan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan mengusahakan diri kami supaya kami layak di hadapan Engkau sebagai pekerja yang memberitakan kebenaran firman-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menolong kami, memampukan kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa.